Haleluya. Terima kasih Pak Rianto atas semua kesempatan diberikan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur juga kalau bisa mengenal Anda semua, dan oleh karena itu pada sore hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik, sebuah judul yang setiap orang pasti pernah mengalaminya, yang namanya waiting room atau ruang tunggu, ya. Nah, mungkin sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebentar, ya. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu sebentar disampaikan dengan pengurapan-Mu, dan setiap kami yang mendengar dengan hati dan pikiran, telinga yang betul-betul siap untuk ditaburi firman-Mu. Terpuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarnya, in Jesus' name. Amin. Saudara, Anda mungkin pernah, dan pasti setiap orang pernah ada mengalami yang namanya ruang tunggu, bukan, dalam kehidupan saudara, di dalam pekerjaan. Misalnya mau meeting belum jadi atau belum datang, yang ditunggu harus nunggu, ya kan? Kalau orang yang mau bekerja ada interview. Nah, interview itu biasanya juga cukup lama, nunggu, gitu ya. Kadang-kadang nunggunya kalau udah kelamaan sebel juga, ya. Kesel juga gitu. Nah, yang gampang adalah di restoran, ya, gitu kan? Kita nunggu di restoran, kita udah pesen makanan kita belum keluar. Orang di sebelah kita yang baru datang belum lama makanannya udah keluar. Nah, ini bisa emosi, kan gitu kan ya? Nah, jadi saudara, kadang-kadang kita di dalam nunggu. Ada juga bagi Anda yang baru menikah belum lama mungkin, dan juga menantikan kelahiran anak, tentu sebagai suami menunggu, dan menunggunya dengan harap-harap cemas, gitu ya. Lalu kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, atau mungkin harus operasi, kan perlu tunggu juga, begitu. Ya, tentunya kalau buat anak muda, ya ada juga nunggu yang namanya nunggu pacar, kan gitu, ya kan? Nah, kalau nunggu pacar mungkin lebih bertahan lama gitu, masih bisa sabar gitu ya. Nah, itu yang namanya nunggu. Tapi yang saya maksud bukan nunggu seperti begitu, saudara. Tetapi yang saya maksud adalah ruang tunggu dalam kehidupan saudara. Setiap saudara dalam siklus kehidupan, dalam fase-fase kehidupan, perjalanan hidup pasti ada yang namanya ruang tunggu. Nah, di situ Anda seringkali harus menghadapi yang kadang-kadang tidak nyaman dalam menantikan dan menunggu apa yang Anda rindukan, Anda harapkan. Misalnya juga apalagi kalau dalam pernikahan, tertunda karena COVID, kan begitu ya. Dulu kemarin berapa tahun lalu ada tuh yang mau menikah jadi tertunda, nggak jadi menikah, begitu kan. Nah, gara-gara COVID bukan cuma nggak jadi menikah, batal nikah beneran gitu. Kan ada yang begitu karena yang mau dinikahi meninggal karena COVID, kan begitu. Jadi masalah gitu ya. Kemudian kalau Anda naik pesawat, khususnya harus nunggu ternyata delay. Nah, itu kan nggak enak gitu. Selama COVID juga ternyata ada beberapa karyawan yang gajinya tertunda dibayar. Ada, itu nggak enak juga, saudara. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak Anda, saya akan menggunakan beberapa slide ya, PowerPoint, dan saya akan coba bagikan kepada Anda pada hari ini untuk bisa mengikuti apa yang saya mau bahas. Ruang tunggu atau waiting room. Nah, saudara, di dalam ruang tunggu kita akan membaca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu, saudara, yaitu di Amsal 19 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan terlebih dahulu ini. Nanti kita akan kembali lagi dalam penjelasan saya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa nggak mau menunggu, itu bisa salah langkah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Saudara, di dalam kehidupan ini, seringkali yang namanya menunggu ini adalah sebuah ujian buat Saudara dan buat saya. Suatu ujian buat Saudara dan saya. Nah, menunggu ini ujian apa? Di dalam hal kehidupan doa. Barangkali apa yang Anda rindukan belum datang, Anda sudah berdoa, tapi disitulah kehidupan doa diuji. Bahkan di dalam ruang tunggu Anda punya iman dan Anda punya kepercayaan diuji. Apakah benar Anda masih percaya sama Tuhan? Apakah benar kita masih punya iman sama Tuhan? Atau kita sudah mulai takut, gelisah, khawatir, dan akhirnya mencari jalan yang lain? Lewat ruang tunggu, kita diajar untuk sabar, betul nggak? Begitu kan ya? Di ruang tunggu kita diajar untuk sabar. Kendalikan emosi. Apalagi kalau Anda yang dari Jakarta, atau yang di Jakarta, ngadepin macet.
Nah, udah macet, ada orang motong jalan. Nah, haleluya, praise the Lord. Nah, udah kayak begini, saudara, apa yang bakal terjadi? Anda harus dituntut untuk sabar, kendalikan diri untuk tidak emosi, kan begitu. Dan ini apa artinya? Ini adalah ujian karakter sebenarnya. Bahkan di ruang tunggu, Anda diajarin untuk apa? Mengenal Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan justru ada di ruang tunggu. Dalam ketergesa-gesaan, dalam kesibukan, hidup yang terlalu sibuk, yang muter terlalu cepat, buat kita susah untuk bisa kenal Tuhan. Saya dulu waktu masih menjadi bankers, saya ingat sekali, saudara, saya bangun pagi-pagi jam 4. Untuk apa saya bangun pagi-pagi jam 4? Sebelum pembantu bangun. Untuk saya bisa berdoa. Nah, saudara, untuk saya bisa berdoa, untuk saya bisa menyembah, mencari Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu setelah saya masuk kantor, itu sibuknya bisa sampai malam. Apalagi kantor saya di daerah Sudirman, yang pulangnya pasti macet. Apa yang saya maksud di sana? Di sana saya belajar, saudara, bagaimana saya mencari Tuhan terlebih dahulu. Itu penting. Dalam kehidupan saudara, kadang-kadang di ruang tunggulah, Tuhan izinkan Anda untuk bisa kenal Dia. Mencari wajah Tuhan. Dan apakah di ruang tunggu adalah ujian bagi Anda? Pusat kehidupan saudara itu di mana? Apakah di Tuhan atau yang lain? Ingat Bapak Ibu, di dalam kehidupan zaman sekarang ini, kita dikondisikan semua serba cepat. Betul? Everything has to be fast, 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 fast. Gitu. Harus cepat. Sekarang kalau kita melihat kita punya internet connection, kalau muter-muter kelamaan aja bisa marah-marah. Ya kan? Begitu. Semua everything has to be very fast. Harus cepat. Nah, tanpa disadari, pola hidup manusia modern ini membuat kita susah untuk menghadapi yang namanya ruang tunggu. Very difficult. Sangat susah. Kenapa? Karena kita semua dipacu untuk cepat, cepat, dan cepat. Dalam sebuah kisah di Alkitab, Anda bisa melihat ada satu ayat firman Tuhan yang bilang begini. Bagaimana Sarah ketika menantikan anak. Pernah baca tentunya semua cerita tentang Abraham, bukan? Abraham umurnya 99 tahun, udah mau 100 tahun. Dijanjikan oleh Tuhan punya anak. Tapi nggak punya anak. Orang kalau sudah tunggu tua sampai 99, istri sudah menopause, mana mungkin bisa punya anak? Nah, kadang-kadang di dalam ruang tunggu itu Anda dan saya bisa ada dalam satu kondisi impossible. It is impossible. Nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang terjadi ketika Sarah harus menunggu? Dia nggak sabar. Dia mengusulkan suaminya untuk tidur dengan pembantu yang dia bawa atau orang yang dia bawa dari Mesir. Perempuan yang dia bawa dari Mesir namanya Hagar. Dan lahirlah Ismail. Anda tahu cerita itu bukan? Nah, apa yang terjadi? Dari Ismail sampai hari sekarang ini terjadi masalah. Kalau saya menceritakan ini, saya mau menjelaskan begini. Ismail adalah gambaran dari ketidaksabaran Sarah. Saya ulangi, Ismail adalah gambaran dari ketidaksabaran Sarah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang persoalan-persoalan yang kita hadapi yang seharusnya nggak harusnya ada. Saya ulangi, mestinya persoalan, tantangan, kehidupan harusnya nggak kita hadapi. Tapi gara-gara nggak sabaran, gara-gara tergesa-gesa tadi ayatnya, kita salah langkah. Hati-hati dengan yang namanya ketidaksabaran dan serba mau cepat. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara. Menunggu adalah satu proses belajar. Coba katakan sama-sama saya, proses belajar. Ya, proses belajar. Menunggu adalah proses belajar. Saudara belajar apa? Ya tadi saya bilang, belajar sabar, belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan. Itu yang namanya waktu ada di ruang tunggu. So, makanya dalam hidup saudara, hidup saya, selalu ada jeda di saat-saat momen tertentu. You have to wait. Anda harus tunggu. Nggak selamanya kita bisa dapatkan dan kita bisa peroleh apa yang kita inginkan. Saudara, ada satu ayat yang menarik. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11, ayat 6, dan ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat 6 dan ayat 15. Nanti saya ceritakan, saya kasih ayatnya yang pentingnya saja. Mari kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-6, ini cerita tentang Lazarus yang sedang sakit.
Ada orang yang melapor kepada Yesus bahwa orang yang dia kasihi sakit, yaitu Lazarus. Yesus dengar itu, dan apa yang dia lakukan? Setelah didengarnya, ini menarik saudara, setelah didengarnya bahwa Lazarus, di sana dikatakan bahwa Lazarus itu sakit, apa yang dilakukan? Ia sengaja. Coba katakan sama saya, sengaja. Nah saudara, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, kalau Anda mau menyadari dari ayat ini, Tuhan suka sengaja untuk membiarkan saudara dan saya dalam kondisi di mana Anda sudah rasanya hands up. I don't think I can do it. Mungkin Anda berkata begitu. Rasanya udah nggak bisa lagi. Saya udah nyerah. Gitu. Udah terlambat Tuhan. Nasi sudah jadi bubur. Ya, kalau orang Indonesia kan suka ngomong begitu. Nasi sudah jadi bubur. Tapi kita nggak pernah tahu kalau Tuhan itu adalah demas untuk bisa mengubah bubur jadi nasi. Dan dia bukan cuma bisa mengubah bubur jadi nasi, dia bisa nanya mau nasi goreng, nasi cainam, atau nasi capcay. Dia bisa rubah itu, saudara, dengan cara yang ajaib. Nah, kenapa dia sengaja sampai akhirnya Lazarus harus mati duluan? Lihat ayat 15. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-15. Di ayat ke-15 dia berkata, tetapi syukurlah, dia berkata, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Bayangkan dia sengaja tidak datang sampai Lazarus mati, dia pikir itu justru lebih baik. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada dia. Jadi saudara, dia berbicara kepada para muridnya. Dia berkata, biar mereka belajar percaya. Maka itu saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan ini, Tuhan izinkan saudara menunggu. Ruang tunggu, ada di dalam ruang tunggu. Dan kita seringkali bingung, seringkali kita memberontak, seringkali kita nggak sabar. Padahal di ruang tunggu Tuhan mau ngajar saudara banyak hal. Di bagian terakhir nanti saya akan kasih tahu kepada saudara, kenapa ruang tunggu itu penting buat saudara dan buat saya. Apa pentingnya dan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti belajar ini, ya. Nah, ada satu lagi ayat firman Tuhan yang saya mau coba bagikan kepada saudara menjadi ayat penting di dalam pembahasan saya hari ini. Mungkin bisa menjadi ayat hafalan buat saudara. Adalah ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara gini, saya mau ajak saudara untuk berpikir sejenak. Coba katakan begini sama saya, indah pada waktunya. Oke, indah pada waktunya. Saya mau tanya sama saudara begini. Yusuf menerima janji Tuhan, toh? Bahwa dia akan menjadi orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Pernah baca ceritanya ya? Paling tidak pernah dengar khotbah lah ya. Yusuf akan dijadikan orang yang ditinggikan. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Saya mau tanya nanti. Bagi Anda, cuman nggak enaknya nih kalau di Zoom nih nggak bisa dengar jawab saudara ya. Tapi saya percaya Anda akan mengerti apa yang saya bahas ini. Kemudian ternyata dia dijual, dia dibuang ke sumur sama saudaranya. Itu tahap pertama. Dia dibuang ke sumur sama saudara. Saya tanya sama saudara, menurut saudara, waktu dia dibuang ke sumur, indah atau enggak waktunya? Indah atau tidak? Yang bilang iya coba begini. Yang bilang enggak coba begini aja. Cukup, saya main tahu. Indah atau tidak? Tidak indah. Oke. Lalu kemudian dia dijual. Jadi budak di rumah Potifar. Pertanyaan saya, indah atau tidak waktunya? Yang bilang tidak, bilang begini. Yang bilang indah boleh begini. Coba saya pengen tahu, saudara. Kita keterlibatan aja, saudara. Oke, baik. Nggak apa-apa, di sini saya mau ajak saudara. Terus kemudian di rumah Potifar, dia diangkat jadi manajer. Sehingga Potifar nggak usah ngurus makan, nggak usah ngurus pekerjaan, baik di ladang maupun di istana. Potifar hanya cukup lihat menu setiap hari, menu makan pagi, makan siang, makan malam. Dia cuma lihat itu aja. Yang lain dari kerjaan Yusuf. Yusuf jadi manajer yang dipercaya. Menurut saudara, ini indah pada waktunya atau tidak? Yang bilang indah boleh begini, yang bilang enggak begini. Coba saya mau tanya. Halo? Indah atau tidak? Oke.
Lalu kemudian di rumah Potifar, dia difitnah sama istrinya Potifar. Saya sering bercanda, yang memfitnah adalah Tante Po. Itu Potifar, itu orang Chinese. Do you know that? Itu Potifar orang Chinese. Marganya Po, namanya Tifa. Potifar. Nah, haleluya. Jadi Tante Po ini, saudara, Tante Po ini itu ternyata memfitnah Yusuf. Lalu Yusuf dijeblosin ke dalam penjara. Masuklah dia dalam penjara. Saya mau tanya, waktu Yusuf masuk dalam penjara itu indah atau tidak dalam waktunya? Yang bilang indah coba begini. Saya mau lihat. Oke, yang bilang tidak begini coba. Oke, tidak indah. Oke, baik. Lalu kemudian dia bisa menafsirkan mimpinya Firaun. Iya kan? Ceritanya gitu kan? Ini cerita klasik loh. Lalu kemudian diangkatlah dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Jadi orang hebat di sana. Pertanyaan saya, itu indah atau tidak waktunya? Yang bilang indah begini coba. Yang bilang tidak begini coba. Yang mana? Yang mana? Indah atau tidak? Hah? Kenapa saya tanya begini? Begini loh Bapak Ibu Saudara. Seringkali dalam sebuah peristiwa yang sama ini, Yusuf mulai dari dia dibuang ke sumur, sampai dia menjadi seorang mangku bumi di Mesir, menjadi orang hebat. Itu dalam periode yang ada. Orang sering bilang begini, ntar indah waktunya, ntar tidak indah. Ntar lagi gimana indah, lagi gimana tidak indah. Ayo. Karena kita selalu melihatnya begini. Kalau yang nggak enak buat Yusuf, itu tidak indah. Tapi kalau yang bagus buat Yusuf, itu indah. Seringkali kita orang Kristen juga begitu kan. Kita melihat indah atau tidaknya waktu Tuhan karena apakah itu baik buat kita atau enggak. Tapi di mata Tuhan, sejak dia mulai dijeblosin ke sumur, bahkan sampai dijual jadi budak, sudah indah. Karena rencana Tuhan sudah lagi jalan di sana. Perencanaan Tuhan sudah jalan di sana. Puncaknya waktu dia menjadi orang kedua di Potifar. Di istana Firaun. Karena itulah janji Tuhan. Jadi hari ini kadang-kadang saudara, saya mau ajak saudara begini. Tuhan lebih tertarik, dengar ya perkataan saya baik-baik ini ya. Tuhan lebih tertarik kepada saudara daripada menyelesaikan masalah saudara. Saya ulangi. Tuhan lebih tertarik kepada saudara daripada menyelesaikan masalah saudara. Maksud saya begini. Saya tidak bilang bahwa Tuhan tidak mau menyelesaikan masalah saudara. Bukan. Tapi Tuhan mau membereskan saudara dan saya terlebih dahulu, lebih daripada menyelesaikan masalahnya. Ada begitu banyak orang Kristen, persoalan dan masalahnya selesai, tapi orangnya nggak selesai-selesai. Ayo, benar nggak? Masalahnya selesai, tapi orangnya nggak selesai-selesai itu. Gitu aja karakternya, gitu aja. Bolak-balik begitu lagi, bolak-balik begitu lagi. Makanya jangan heran, habis gitu ada masalah baru. Masalah lagi gitu. Saudara, waktu murid-murid Yesus di dalam perahu sedang mengalami badai besar, Yesus jalan di atas air. Pernah dengar cerita itu toh? Yesus bilang begini, tenang, ini aku, jangan takut. Nah, pertanyaan saya waktu Yesus bilang tenang, emang gelombang udah tenang? Enggak, gelombang belum tenang, saudara. Bukankah lebih gampang kalau Yesus bilang bahwa, "Hei gelombang, tenang." Itu kan gampang. Baru dia bilang ke murid-murid, tenang, ini aku, jangan takut. Kan lebih mudah buat murid-murid untuk tenang. Karena gelombang udah tenang. Tapi Tuhan nggak dibiarkan gelombang. Tapi yang Tuhan mau tertarik adalah orang yang di perahu itu. Sebab bagi Tuhan, kalau orang yang di perahu ini bisa tenang, walaupun ada di gelombang, di tengah gelombang, maka gelombang berikutnya datang pun dia akan tenang. Tapi kalau gelombangnya dibuat tenang dulu, orang yang di dalamnya nggak diberesin, datang gelombang berikutnya lagi nggak akan tenang. Jadi seringkali, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu apa yang perlu Anda peroleh dan dapatkan dari Tuhan ke depan. Lihat bangsa Israel. Tuhan janjikan mereka tanah perjanjian. Di mana ada susu, di mana ada madu, betul ya? Ya kan?
Tuhan janjikan keluar dari perbudakan. Tapi sebelum keluar dari perbudakan, sebelum masuk kepada sebelum masuk ke negeri Kanaan, setelah keluar dari perbudakan, Tuhan lewatin mereka dalam sebuah proses padang gurun. Semua orang tahu ceritanya. Saudara, kenapa? Sebenarnya Alkitab bilang, Tuhan bisa pimpin mereka dengan jalan pintas cepat menuju negeri Kanaan. Nggak harus lama. Nggak harus 40 tahun, kelamaan, saudara. 40 tahun kelamaan sekali. Tapi kenapa Tuhan putar-putar mereka sama 40 tahun? Why is it? Karena ternyata mereka secara fisik, perhatikan, secara fisik keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. They come out from Egypt, but Egypt still in their heart. Nah, itu yang terjadi. Mesir masih tetap ada di hati mereka. Tapi mereka keluar dari Mesir, physically keluar. Jadi saudara, untuk bisa mengeluarkan yang di dalam hati ini, butuh proses. Makanya Tuhan tertarik sama orang Israelnya lebih daripada mereka masuk negeri Kanaan terlebih dahulu. No, karena ketika mereka masuk negeri Kanaan, kalau orangnya belum diproses, jadi masalah baru. Paham nggak nih Bapak Ibu? Berapa banyak orang lagi keadaan susah, nggak punya duit, bangkrut, ditolong Tuhan, dia minta tolong Tuhan supaya dia dipulihkan. Atau orang belum bangkrut, orang dari nggak ada apa-apa, nggak punya duit, miskin dulunya. Tapi Tuhan bikin dia kaya. Saudara tahu nggak, saudara, ketika dia kayanya terlalu cepat, dianya nggak siap, jadi rusak hidupnya. Oh, banyak orang seperti itu. Itu sebabnya Tuhan lebih tertarik pada saudara dan saya, ketimbang menyelesaikan masalah dan persoalan saudara. That's why, itu sebabnya Tuhan mau ngajarin saudara untuk belajar apa? Belajar sabar, belajar percaya, karakter saudara dibentuk. Ya. Nah, sekarang di bagian terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Hal penting ketika Anda berada di ruang tunggu. Apa yang Anda perlu perhatikan? Oke? So, kita akan belajar bagian terakhir ini. Kita akan melihat. Hal penting saat berada di ruang tunggu, kalau Anda ngerti ini, Anda akan appreciate, Anda akan menghargai penantian saudara. Ketika ada penundaan, ada apapun, Anda akan hargai. Karena Anda sudah ngerti kenapa Tuhan bawa saudara di ruang tunggu kehidupan ini. In the waiting room. Oke, ready? Saya akan jelaskan 2-3 hal buat saudara pada sore hari ini ya. Yang pertama, saya sangat percaya begini. Tuhan bawa saudara di ruang tunggu karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya, kita semua, untuk menerima berkat-Nya dan mengalami kebesarannya. Tadi saya udah bilang bahwa Tuhan lebih tertarik pada karakter saudara daripada masalah saudara, daripada penyelesaian masalah saudara. Karena Tuhan seringkali mau membereskan saudara dan saya untuk menerima hal yang besar dari Tuhan. Saudara, saya pernah dengar di Indonesia, suatu hari ada yang namanya Indonesia Mencari Bakat. Ya, Indonesia Mencari Bakat program di TV. Saudara, ternyata ada seorang mantan pengamen. Kemudian dia kembangkan dan ikut Indonesia Mencari Bakat. Dan saya dengar, saya nggak tahu, saya dapat dengar bahwa ternyata setelah dia berhasil, hidupnya berubah secara fisik. Keuangannya sekarang menjadi lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Dia ceraikan istrinya dan kawin lagi. Saudara, kadang-kadang kita itu nggak tahan lihat berkat. Ya, ada orang lebih tahan lihat kesusahan, hadapin kesusahan daripada ketika dia mendapat berkat. Nggak semua orang bisa kuat dalam menghadapi berkat. Nggak semua orang tahan dan mampu untuk bisa menerima promosi dari Tuhan. Nggak semua orang kuat. Malah ada orang ketika dipromosikan jatuh. Saya banyak melihat loh, ketika Tuhan mulai angkat seorang hamba Tuhan, nggak lama jatuh. Kenapa? Karena nggak siap untuk menerima kenyataan itu. Karena
Orangnya dulu yang mesti disiapkan. Itu sebabnya proses pembentukan ini sangat penting. Dia persiapkan saudara karena dia lagi sayang sama kita, karena dia mau memberikan berkat dan kebesarannya di depan. Tapi dia butuh vessels of honor. Dia butuh yang namanya bejana yang mulia ini buat Tuhan. The vessel of honor. Nah, itu sebabnya Tuhan lebih tertarik untuk mengerjakan prosesnya terhadap saudara daripada mengerjakan proyek pelayanan kita. Saya ulangi, Tuhan lebih tertarik mengerjakan proyeknya Tuhan sendiri dalam diri kita ketimbang menyelesaikan atau mengerjakan proyek kita dalam pelayanan. Because if we are not ready yet, kalau kita belum siap dalam pelayanan diterjunkan, Anda akan bisa melihat hancur itu pelayanan. Hancur. Sama halnya ketika kita belum siap menjadi seorang yang pegang uang banyak, hancur kita. Hidup ini hancur, babak belur. Nah, ketika kita ngerti bahwa Tuhan lagi siapkan kita untuk melihat hal yang lebih besar, karena begini, ya. Kalau tidak salah, ada satu film yang mengatakan bahwa dengan promosi atau dengan kekuatan kuasa yang hebat, datang tanggung jawab yang besar. Ya kan? Nah, itu Spider-Man kalau tidak salah itu. Yang dikasih tahu itu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau memberi saudara hal besar. Anda percaya itu? Tuhan memberikan kita hal besar, berkat besar. Siapa sih yang nggak mau? Berkat besar, pelayanan besar, hebat, dan sebagainya. Berkat yang besar, siapa yang nggak mau? Mengalami kedahsyatan Tuhan, mujizat, perkara-perkara dahsyat. Kenapa kita nggak mau? Kita mau. Tapi pertanyaannya, are we ready? Apakah saudara dan saya siap untuk itu? Oh, jangan bilang kita siap. Belum tentu. Belum tentu. Ada banyak orang tidak siap menerima popularitas. Ada orang tidak siap untuk menerima promosi dari Tuhan. Ada orang tidak siap untuk terima berkat-berkat keuangan materi. Belum tentu. Tapi kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan melalui begitu banyak proses, saya sangat percaya ketika tiba waktunya, kita akan melejit bersama dengan Tuhan. Kita akan naik bersama dengan Dia. Lihat Daud dipersiapkan dengan waktu yang cukup lama. Saudara tahu pelayanan Yesus yang paling efektif yaitu setelah dia keluar dari baptisan, bukan? 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun, dia bisa selesaikan semua pekerjaan tuntas. Setuju ya? Setuju. Prosesnya 30 tahun. Saya ulangi. Pelayanan Yesus yang efektif 3,5 tahun. Tapi prosesnya 30 tahun. Tapi banyak orang kepengen pelayanannya 30 tahun. Prosesnya 3,5 tahun. Mana bisa begitu? Nggak mungkin bisa. Jadi proses itu harus panjang. Gitu. Supaya kita ini jadi dulu. Bisa katakan amin? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat percaya Tuhan sedang mengajari saudara dan saya. There is always a different time, a gap. Selalu ada waktu menunggu antara saudara menanam ataupun menabur dan menuai. Para petani ngerti ini. Nggak ada yang namanya hari ini ditabur, besok numbuh. Kalau yang ditabur hari ini, besoknya numbuh, namanya toge. Bener? Dan itu nggak ada harganya. Murah itu. Dan gampang layu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan, Anda ngerti bahwa janin yang ada di dalam kandungan ibu tidak akan lahir begitu aja. Harus nunggu waktunya. Waktu mulai dari pembuahan, lalu kemudian dia bertumbuh sampai menjadi bayi yang siap untuk lahir. Itu butuh 9 bulan. Dan yang menarik adalah, kalau waktunya sudah tiba, melahirkan, anak ini keluar dari kandungan ibunya, otomatis dia muter sendiri.
kepalanya siap meluncur ke bawah. Betul nggak? Begitu ibu-ibu yang pernah melahirkan. Nah, saudara, artinya apa? Kita nggak usah gegabah muter kepala anak itu di dalam kandungan kita sendiri, bisa mati tuh anak. Betul? Hal yang sama, kalau Anda menanam sebuah benih rambutan di sebuah kebun, dan ketika dia mulai berbuah, bertumbuh, Anda nggak bisa paksa pohon itu untuk berbuah. Karena ada waktunya dia berbuah. Jadi saya suka bercanda begini ya, suka guyon ya. Kalau itu pohon belum berbuah, belum musimnya berbuah, kamu mau doa keliling kayak di kebun itu, kamu mau tengkingin setan kayak di situ, Anda mau doa puasa kayak supaya pohon-pohon yang ada berbuah, nggak ada gunanya. Why? Karena yang cukup kamu lakukan adalah nunggu. Coba bilang sama saya, tunggu. You just wait, man. Tunggu ngapain? Tunggu sampai dia berbuah. Saya ini di depan rumah saya ada pohon mangga. Yang satu mangga harum manis, yang satu lagi mangga benih dari Bangkok. Nah, saudara, udah ditabur, udah ditanam, udah dipelihara, udah lama itu pohon. Sampai saya bertanya, saya nggak gitu ngerti kalau soal buah, sayur, pohon, istri saya yang ngerti. Jadi saya bilang, kok lama juga ya? Ya mesti tunggulah, dia bilang begitu. Lalu ketika mulai keluar ada bunganya, baru dia bilang, nah itu udah ada bunganya, tinggal tungguin aja, nanti akan keluar buah. Bener, nggak lama buahnya banyak, ya luar biasa. Jadi kita nggak usah doa, nggak usah tengkingin setan, macam-macam. Bukan berarti saya bilang bahwa doa nggak perlu, bukan itu yang saya maksud ya. Bukan itu. Tapi nunggu aja, cuma nunggu doang. Boom, buahnya keluar. Hal yang sama, kalau saja Sarah nunggu aja, nggak ada tuh kasusnya dengan Ismail. Tapi karena nggak mau nunggu. Bukankah kita suka begitu tuh, Bapak Ibu? Nggak mau nunggu. Makanya Tuhan pakai Paulus untuk menjelaskan kehidupan orang Kristen itu diumpamakan seperti petani. Betul nggak, saudara? Ada petani, ada tentara, gitu ya. Kan gitu. Ada olahragawan, tapi yang pasti salah satunya adalah petani. Harus nunggu, saudara. Jadi kadang-kadang you cannot do anything. And you don't need to do anything dalam hidup ini. You just wait. You just wait. Bisa katakan amin? Nah, tapi masalahnya kita ini nggak pernah belajar. Nggak ada skill untuk waiting. Yang ada adalah moving. Wah, keep on moving. Terus moving, doing, same, moving. Nah, ketika suruh waiting, we have no skill at all. Nggak ada waktunya, padahal Tuhan bilang. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Betul? Dia akan terbang seperti Raja Wali. You just wait. Nah, di dunia ini ya, kalau lelaki apalagi, laki-laki, kalau suruh nunggu, kita bisa dibilang, kamu nih kok nunggu aja ngapain coba gitu. Yes, I know, ada yang ekstrim ya, sampai nunggunya bukannya dia kerja, ada yang begitu. Tapi ada juga yang nggak bisa, restless gitu loh. Saudara tahu restless ya? Nggak bisa istirahat gitu. Cannot. Anything has to be move, kerja cepat-cepat. Saudara, orang yang tergesa-gesa itu salah langkah. Just wait. Ya. Yang ketiga, yang terakhir untuk sore hari ini adalah penting sekali berdoa di masa-masa tunggu itu, karena kemungkinan besar sedang terjadi peperangan rohani yang tidak kelihatan dan yang tidak kita mengerti. God ask you untuk pray, berdoa, karena ada warfare. Karena Alkitab berkata jelas, Paulus, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Kalau Anda baca di kitab Daniel, Daniel harus berpuasa, harus berdoa 21 hari, karena di situ terjadi peperangan di dalam spirit. Kadang-kadang saudara kita tidak mengerti bahwa musuh kita seringkali membuat kita menjadi bingung, takut, khawatir. Do you know rasa takut selama masa pandemi ini? That spirit not come from God. Itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari setan. Karena Tuhan berkata kok,
bawa roh ketakutan bukan dari Dia. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. So hari ini saya mau mengajak saudara pada hari ini, yuk jangan biarkan saudara justru di momen ruang tunggu ini gunakan sebaik-baiknya waktu Anda. Supaya waktu Anda selesai waktu tunggu ini, di salah satu fase kehidupan, Anda menang. Nanti di fase berikutnya ada lagi ruang tunggu yang lain, tapi terus menang. Sehingga dengan demikian Anda tidak perlu maki-maki, nggak perlu ngomel-ngomel, nggak perlu mencak-mencak, nggak perlu bersungut-sungut di dalam ruang tunggu. Tapi kamu akan belajar bersyukur dan berkata, I am ready for the big things to come. Aku siap untuk menghadapi hal-hal yang besar yang aku akan dapatkan. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, masuklah ke ruang tunggu dengan sukacita. Haleluya. Dengan penuh senyum dan selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan lagi mau mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Kapasitasmu sedang diperbesar. Imanmu sedang dilatih. Kesabaranmu sedang dilatih. Untuk terima hal yang besar dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara sore hari ini agar supaya saudara bisa terus berjalan di dalam ruang tunggu penuh kemenangan. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu sore hari ini. Biarlah ketika kami ada di ruang tunggu, kami mengerti betul bahwa hidup ini kadang-kadang kami harus menunggu. Kami tidak harus bekerja dan melakukan ini dan itu. Seperti sebuah pohon yang berbuah, kami hanya menunggu. Setelah kami melakukan bagian kami harus menunggu. Ini waktunya Tuhan. Jemaat-Mu belajar. Dimanapun yang berada, kami belajar untuk bisa menunggu di ruang tunggu yang ada. Berkati, beri kekuatan kepada kami. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan pesan firman-Mu, tapi Engkau belum selesai. Bekerja dengan penyempurnaan-Mu yang dahsyat. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. God bless you. Saya kembalikan.